kata-kata Alkitab tentang kebaikan. Bersama saya Paulus Wiratno dalam acara Making Life Better. Saudara pendengar, masih dalam seri Kuasa Kebaikan. Saya mau mengajak Bapak Ibu mendengarkan ayat-ayat yang mengajarkan kita tentang betapa luar biasanya kuasa kebaikan dalam hidup kita. Nah, waktu saya membaca mengenai kata kebaikan atau mercy atau compassion atau kasih, saudara-saudara, saya menemukan bahwa hubungan antara kebaikan dan pertolongan, kebaikan dan perhatian Allah itu luar biasa. Saya mendengar di dalam Amsal 21 ayat 21 mengatakan, siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Dalam bahasa Inggrisnya ditulis, whoever pursues righteousness and mercy will find life, righteousness, and honor. Waktu saya membaca ini, saya pikir-pikir, bukankah ketiga hal ini yang diperlukan oleh manusia? Pada umumnya, manusia ini ingin mencari yang namanya hidup. Kenapa kita hidup? Supaya kita memiliki kehidupan. Jangan sampai kelihatannya hidup, tetapi sudah tidak ada lagi gairah untuk hidup. Itu namanya orang yang hidup, tapi mati. Nah, mari kita akan menjadi orang yang benar-benar hidup. Nah, untuk bisa membuat kehidupan kita menjadi hidup, dibutuhkan sebuah persyaratan, yaitu engkau harus mengejar kebenaran dan mengejar kasih. Nampaknya antara kasih dan kebenaran itu menjadi sebuah persyaratan untuk kita memiliki hidup. Yang pertama, yang kedua memiliki kebenaran, dan yang ketiga kita memiliki kehormatan. Manusia pada umumnya haus dengan ketiga hal ini, yaitu hidup, kebenaran, dan kehormatan. Saudaraku, ternyata untuk bisa hidup dengan dihormati dan hidup dengan kebenaran tidak harus memiliki banyak harta benda. Tidak harus lebih dahulu kita mendapatkan kedudukan atau jabatan. Ternyata Alkitab mengatakan kau bisa mendapatkan kehormatan dan kebenaran dan hidup yang sesungguhnya kalau kau berjumpa dengan kebenaran dan engkau melaksanakan hukum kasih. Haleluya. Dan di dalam hukum kasih ada kebaikan. Yesus pernah mengatakan kepada para muridnya, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Nah, kalau Yesus sendiri sudah mengatakan akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan, kita yang sudah mengenal kebenaran itu sebaiknya tidak mencari lagi kebenaran dan kehidupan di tempat-tempat yang lain, karena di dalam Kristus kita akan mendapatkan itu. Saudaraku, pada waktu saya merenungkan ayat ini, saya berpikir bahwa ternyata untuk mendapatkan kehormatan cukup dengan mempraktekkan kasih dan kebenaran. Mungkin saudara mengatakan, apakah ada contoh Pak Paulus? Orang yang mempraktekkan hidup kasih dan kebaikan dan akhirnya hidupnya dihormati? Ada, saudara. Lihatlah itu Yusuf yang adalah seorang pemuda yang lugu. Dalam umur belasan tahun sudah dilecehkan oleh kakak-kakaknya. Dijual kepada saudagar, hidup di perantauan, tinggal di negeri orang. Dia mengalami fitnah, masuk dalam penjara, kemudian mengalami kesulitan selama 13 tahun, tetapi dia mempraktekkan hukum kasih. Dia melakukan yang benar, dia melakukan apa yang baik, dan pada waktunya apa yang terjadi, dia dihormati, karena dia diangkat menjadi orang nomor 2 di negeri Mesir. Saudaraku, Yusuf adalah contoh orang yang mempraktekkan hidup benar dan kebaikan, dan akhirnya mendapatkan kehidupan dan kehormatan. Nah, persoalannya ialah kadang-kadang ada orang-orang yang ingin dihormati, ingin dihargai, dan caranya justru melecehkan, caranya justru mengabaikan kebaikan. Itu sebabnya saya ingin mengajak saudara merenungkan kalimat ini. Memang baik jadi orang penting, tapi jauh lebih penting jadi orang baik. Karena kadang-kadang untuk menjadi orang penting dan merasa terhormat, orang kadang-kadang melalaikan kebaikan. Sementara untuk menjadi orang baik, saudara tidak mesti harus menjadi orang penting lebih dahulu. Nah, coba dicerna kalimat ini, saudaraku. Karena ini penting sekali. Apalagi sebentar lagi menjelang pemilu ini, saudara akan mendengar, melihat
Dan bahkan saudara akan mengalami orang-orang yang tiba-tiba berbuat baik, dermawan dadakan, oleh karena ingin menjadi orang penting. Tidak sedikit mereka yang barangkali memberikan kaos, memberikan beras murah atau nasi bungkus kepada saudara-saudara, dan mereka kesannya menjadi orang yang baik. Tapi nanti pada waktu sudah menjadi orang yang berkedudukan, lupa dengan janjinya, lupa dengan perkataannya, lupa dengan apa yang mereka pernah katakan kepada Anda sekalian. Iya kan? Jadi perhatikan apa yang saya katakan tadi. Memang baik jadi orang penting. Kalau saudara bisa jadi orang penting, jadi direktur, jadi manajer, jadi DPR, jadi menteri, jadi orang-orang penting, silakan. Tetapi jauh lebih penting jadi orang baik, ya kan? Jangan sampai gara-gara engkau ingin menjadi orang penting, malah engkau menihilkan kebaikan atau mengabaikan kebaikan. Karena tidak sedikit orang-orang yang pada akhirnya dalam rangka untuk menjadi orang penting, malah justru menista orang lain, menindas, melecehkan, bertindak tidak adil, dan akhirnya menyakiti banyak orang. Saya tidak ingin saudara menjadi agen-agen kehidupan yang menyakitkan orang banyak. Marilah kita menjadi agen kebaikan yang bisa mendatangkan damai sejahtera bagi orang lain. Saudaraku, cara yang paling baik untuk kita dihormati dan jadi orang penting ialah melakukan kebaikan, mempraktekkan kasih. Mungkin saudara bertanya, Pak, selama ini saya berbuat baik, kok saya tidak mendapatkan kedudukan? Kok saya tidak dianggap penting? Nanti dulu. Orang yang berbuat baik dan melakukan hukum kasih, saudara akan dianggap penting oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Kadang-kadang orang mungkin tidak melihat kebaikan saudara. Kadang-kadang istri suamimu tidak melihat kebaikanmu. Tetapi jangan lupa, ada oknum yang di atas, yang maha melihat, yang maha baik, yang suka dengan kebaikan saudara. Jadi kalau saudara berbuat baik dan saudara melakukan dengan sungguh-sungguh tulus hati saudara, maka Tuhan yang di atas sana akan menganggap saudara menjadi orang-orang yang baik. Amin. Ingatlah saudara-saudara, ada seorang yang mungkin menurut manusia dianggap orang yang najis. Orang Yahudi menganggapnya sebagai orang yang tidak masuk hitungan. Dan orang ini adalah orang Samaria. Pada waktu dalam sebuah perjalanan, orang ini ternyata menjumpai seorang yang terkapar di pinggir jalan babak belur karena baru dirampok dan dipukuli oleh perampoknya. Sebelum dia bertemu dengan orang ini, sudah ada lebih dahulu rohaniawan yang lewat jalan itu dan melihat orang itu terkapar. Tapi para rohaniawan yang tahu kebaikan justru mengabaikan orang yang sedang membutuhkan pertolongan ini. Kemudian lewat juga orang baik, lewat juga orang penting yang dianggap penting dalam strata agama Yahudi. Mereka adalah ahli Alkitab, mereka adalah orang yang tahu kebenaran, mereka orang yang punya kedudukan. Tapi mereka juga tidak terganggu hatinya dengan belas kasihan untuk menolong orang yang terkapar sekarat di pinggir jalan ini. Nah, giliran orang Samaria yang dianggap orang najis, yang dianggap tidak termasuk hitungan sebagai umat Allah, ternyata jatuh belas kasihannya. Ia menolong orang yang baru dirampok dan terkapar hampir mati itu. Membawanya ke rumah sakit, mengongkosi semua biaya pengobatannya. Saudaraku, di hadapan Allah, orang inilah termasuk orang yang penting. Karena dia telah melakukan apa yang menjadi isi hati Allah, yaitu menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Saudaraku, ingatlah baik-baik bahwa ukuran spiritualitas saudara bukan karena saudara hafal ayat Alkitab, bukan karena saudara sudah memahami doktrin-doktrin mengenai kasih dan kebenaran, bukan oleh karena saudara sudah lama di dalam pelayanan, tetapi ukuran kerohanian seseorang ialah pada waktu dia mempraktekkan kasih dan kebaikan kepada mereka yang sedang membutuhkan pertolongan. Saya mendengar ada sebuah ilustrasi yang Tuhan Yesus pernah katakan. Pada akhirnya nanti akan ada sebuah penghakiman. Dan dalam sebuah ilustrasi dikatakan ada kelompok-kelompok orang yang akhirnya boleh memasuki kerajaan surga. Dan ada yang tidak boleh memasuki kerajaan surga. Kepada kelompok yang tidak memasuki kerajaan surga, mereka memprotes, kenapa kok saya tidak boleh memasuki kerajaan surga? Kenapa saya tidak diizinkan oleh masuk di dalam pesta Tuhan Raja? Jawabannya ialah karena pada waktu aku lapar, kamu tidak memberi aku makan.
Pada waktu aku haus, kamu tidak memberikan aku minum. Pada waktu aku di penjara, kamu tidak pernah mengunjungi aku. Saudaraku, akhirnya kita melihat bahwa di hadapan Kristus, kebaikan dan kasih sayang yang kita lakukan, kita praktekkan untuk saudara-saudara kita, juga diperhitungkan. Apa gunanya kau mengatakan aku orang yang beriman, tetapi melihat saudaramu yang sedang kelaparan, engkau tidak tersentuh sama sekali? Apa artinya engkau punya kedudukan, tetapi kalau engkau justru membuat penindasan dan membiarkan kemelaratan, maka kehormatan dan kedudukanmu tidak ada artinya apa-apa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Tuhan memberikan kepada saudara kehormatan, kedudukan, menjadi orang penting, jangan lupa, itu adalah pemberian Allah. Dan kalau Allah mengangkat saudara menjadi orang penting, mungkin engkau menjadi seorang bupati, engkau duduk menjadi seorang anggota DPR, engkau diangkat menjadi gubernur, engkau menjadi bos, menjadi manajer, ingat baik-baik bahwa yang mengangkat dan yang menurunkan pimpinan-pimpinan dan kedudukan adalah Tuhan sendiri. Mengapa Tuhan menempatkan saudara untuk menjadi orang penting? Karena Tuhan mau supaya engkau menjadi agen-agen kebaikan. Oleh karena itu, marilah kita menjadi agen kebaikan. Justru dengan engkau menjadi orang yang baik dan melakukan kebaikan, maka Tuhan akan membuat kerajaanmu menjadi tetap dan engkau akan terus dihormati. Dengan kata lain, dengan melakukan kebaikan, Tuhan akan membuat engkau awet untuk menjabat dan melakukan apa yang Tuhan percayakan. Amsal 20 ayat 28 mengatakan, kasih dan setia melindungi raja, dan dengan kasih ia menopang tahtanya. Mercy and truth protect a king, and with mercy he maintains his throne. Yang membuat orang bisa lama menjabat, lama menduduki tahta, atau lama menempati kedudukannya. Oleh karena orang itu mempraktekkan kasih. Mungkin ada gubernur, bupati, wali kota, anggota DPR, camat, hamba Tuhan, atau siapapun saudara yang sedang dipercayakan Allah untuk menduduki jabatan tertentu. Dengarkanlah kalimat ini, yang membuat saudara tetap dan bisa benar-benar diberkati dan memiliki dampak yang luar biasa bagi orang-orang yang engkau perintah, orang-orang yang ada di dalam wilayah kekuasaanmu, ialah kalau engkau mempraktekkan belas kasihan. Oleh karena itu, kalau Tuhan memberikan kepada saudara kedudukan dan jabatan, jangan main kuasa, jangan aji mumpung, jangan menyalahgunakan kepercayaan dari masyarakat, jangan menyalahgunakan kepercayaan dari rakyat. Karena ketika engkau menyalahi hukum kebaikan, maka yang engkau tuai ialah hal-hal yang tidak baik. Saya tidak mengancam dan saya tidak memberikan sebuah kecaman, tetapi saya memberikan himbauan kepada saudara-saudaraku yang dipercayakan Allah untuk menduduki jabatan. Marilah mempraktekkan hukum kasih dan hukum kebaikan. Selamat menjalankan kebaikan, saudaraku. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.